temanya itu ateis. Wah, luar biasa. Jadi sesuatu yang tak bisa dilihat oleh mata, tak bisa didengarkan oleh telinga, itu tidak ada hakikatnya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat setia dakwah Suta, alhamdulillah kembali lagi bersama kami tentunya mengenai pembahasan kajian-kajian keislaman bersama ustadz-ustadz yang sangat luar biasa. Alhamdulillah kali ini kita ditemani oleh narasumber kita yang sangat luar biasa. Ustadz, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kabar sehatnya Ustadz. Alhamdulillah membuat kami bahagia, insya Allah. Jadi Ustadz, hari ini insya Allah kita membahas tentang temanya itu ateis. Wah, luar biasa. Karena memang menurut pendengar kami, kacamata masyarakat saat ini itu Survei? Iya, menurut survei itu melihat ateis ini sudah menjadi tren. Bahkan orang ateis itu dianggap gaul. Nah, kira-kira bagaimana nih pandangan Ustadz, atau ya gimana menurut Ustadz? Silakan Ustadz, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Seluruh pendengar, pemirsa yang berbahagia dan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita sebagai umat manusia ini mempunyai fitrah. Fitrah kita adalah mengakui adanya Sang Pencipta. Kita bukan makhluk yang tiba-tiba muncul. Bahkan kata makhluk pun berasal dari kata bahasa Arab yang diciptakan. Orang yang mengatakan, oh saya ada makhluk, ya berarti ya saya adalah yang menciptakan. Siapa yang pencipta? Al-Khaliq, pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang jahiliyah, orang yang ada hidup di saat Islam belum ada ataupun belum berkembang, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa kalau orang-orang yang tidak beriman itu di zaman Nabi yang tidak beriman kepada Allah, tanyalah kepada mereka. Azam, tanya kepada mereka. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka pun akan kompak mengatakan la yaqulunallah, pasti akan mengatakan pencipta langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi luar biasa, yang namanya setan pasti tidak akan tinggal diam. Berusaha memanfaatkan segala sesuatu, kesempatan luar biasa nih. Kalau kita ingin melihat orang yang betul-betul gigih dalam berjuang menyesatkan umat manusia, artinya untuk menyesatkan umat manusia pun harus perjuangan yang sangat gigih. Setan berusaha untuk memalingkan umat manusia jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah jauh pasti man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa orang manusia yang jauh dari mengingat Allah, dia berusaha tampil keren dengan tidak mengenal Allah, pasti dia akan merasakan sempitnya kehidupan. Mungkin dia bisa tertawa, dia bisa bercanda, tapi hatinya kering. Itu tak bisa dibohongin. Itu masih dibisikkan setan tadi sana. Karena memang mungkin setan itu musuh kita yang terus menerus tidak bakal nyerah kali sana. Dan dilapisi pula dengan cara berpikir ilmiah yang diusung oleh filsafat materialisme. Kalau bahasa Arabnya falsafah wujudiyah. Apa yang ada konkret itu yang substansi. Jadi sesuatu yang tak bisa dilihat oleh mata, tak bisa didengarkan oleh telinga, itu tidak ada hakikatnya bagi mereka yang berpaham filsafat materialisme. Padahal kita tahu bahwa Allah ada. Bahkan dalam awal-awal Al-Quran, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Artinya alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang yang beriman dengan hal yang gaib. Hal gaib ini adalah
Allah yang tak ditampak oleh mata kita. Adanya malaikat, adanya surga, ada neraka, yang mana semuanya itu saat ini tak bisa kita lihat. Tapi nanti ketika Allah buka hijab kita, nampak kita itu semua, baru nanti kita akan menyadari besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebelum itu diuji dulu. Mau dak sholat, mau dak zakat, mau dak baca Al-Quran. Nah, jadi karena alhamdulillah ya Ustaz, kami sudah sedikit terang menurut penjelasan Ustaz tadi yang sangat luar biasa. Nah, kira-kira nih Ustaz, untuk kami yang awam ini, tentunya juga untuk pemirsa, pendengar dakwah suta, ketika fenomena seperti ini sudah terjadi, bahkan kita lihat di media yang sangat mengkhawatirkan, kira-kira apa nih sikap kita yang terbaik untuk menyikapi hal tersebut Ustaz? Yang pertama adalah dekati tempat tumbuhnya iman. Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman. Kalau kalian melihat ada orang yang melazimi masjid, sering ke masjid, maka saksikanlah dia beriman. Maka salah satu benteng iman kita saat ini adalah dekat dengan masjid musholla. Artinya apa? Setiap hari itu paling tidak ada datang ke masjid untuk memompa keimanan kita. Iman yazid wa yanqus. Iman ini punya sifat naik turun. Kalau kita ingin terjaga dunia akhirat, maka seringlah mendatangi tempat-tempat tumbuhnya iman. Begitu juga kalau kita jarang ke masjid, jarang kumpul dengan orang soleh, lalai, kebanyakan main. Sehingga besar kecintaan kita kepada dunia, makin tak peduli dengan akhirat, maka lemah imannya. Kalau sudah lemah iman ini, akan merasakan hidup ini terasa hampa, kering, sehingga cari hiburan, cari pelarian. Kenapa? Ingin mengisi kekosongan itu. Tapi ingat konsepnya, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang beriman, hatinya tenang dengan mengingat Allah. Ingatlah, dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Artinya apa? Ketika kita dalam hidup merasa hampa, merasa kosong, terus nggak tahu mau ngapain, ayolah kembali kepada Allah. Tenang hati, basuh dengan air wudhu. Sekali-kali konsentrasi untuk memikirkan apa yang sudah dipersiapkan. Kita kan tak tahu berapa jatah hidup kita di muka bumi ini. Nah gini Ustaz, alhamdulillah kan seandainya kita mau menyikapinya, kita cari tempat yang terus bisa tumbuh iman kita. Namun ternyata ketika kita di tempat yang mudah tumbuhnya iman, di masjid, tempat kajian misalnya, dan itu biasanya cepat bosan, bahkan di tempat-tempat yang kira-kira berbau maksiat itu malah menyenangkan, sehingga kita tidak terasa kita sudah mengikuti harusnya yang sangat mengkhawatirkan tadi. Kira-kira gimana supaya kita bisa betah untuk berada di tempat yang bisa menumbuhkan iman? Kata orang Melayu, biso karena terbiasa. Kenapa masih berat? Karena belum membiasakan diri. The first thing, you make habit, and then habit makes you. Yang pertama adalah kita membuat kebiasaan dulu. Nanti kebiasaan itu akan mencetak karakter kita. Memang perlu kesabaran, karena kita punya sesuatu dalam diri kita ini yang luar biasa. Allah tak perintahkan untuk dimatikan, tapi untuk dikendalikan. Itulah yang namanya hawa nafsu. Wa nafsi wa ma sawwaha. Dan demi jiwa, ketika Allah telah sempurnakan penciptaannya, maka setelah sempurna ini apa yang Allah masukkan? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah masukkan potensi baik, dan Allah juga titipkan potensi yang luar biasa, potensi buruk pun juga ada. Maka siapapun orang yang lahir di muka bumi ini, dia punya potensi menjadi orang yang paling baik di zamannya, atau paling jahat di zamannya. Tergantung bagaimana dia akan memperlakukan hawa nafsunya. Tapi Allah puji, qad aflaha man zakkaha.
Beruntung orang yang mensucikan dirinya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh celaka orang yang mengotori jiwanya. Iya, Masya Allah, Alhamdulillah. Kita, Alhamdulillah pemirsa semuanya, sahabat setia dakwah suta, kita hari ini sudah mendengar penyampaian kajian tentang ateis, ya ateis, tentang hal yang sangat mengkhawatirkan saat ini, sudah tren, bahkan banyak kita yang menilai itu hal yang gaul, padahal itu hal yang mengkhawatirkan. Alhamdulillah hari ini kita sudah dapat pencerahan dari Ustadz Fikri. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama. Dan kita doakan terutama kami dan pemirsa semuanya bisa sama-sama kuat imannya dalam menjemput iman yang suci kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa semuanya, kami dari Dakwah Suta, saya Muhammad Anwar dan Ustadz Fikri mohon undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.